Marcus Rashford, bintang yang redup cahayanya di Manchester United, kini hijrah ke Aston Villa. Keputusan ini memicu perdebatan sengit di kalangan penggemar sepak bola. Marcus Rashford rupanya sempat menolak memberi bantuan kepada Manchester United sebelum dia pindah ke Aston Villa pada penghujung bursa transfer Januari 2025. Sebagaimana diketahui, nama Rashford memang sudah santer dikaitkan dengan pintu keluar Old Trafford hampir sepanjang jendela transfer musim dingin. Spekulasi mengenai masa depannya mencuat dan jadi santer beredar sejak dia absen lama secara berturut-turut dari skuad racikan Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal mencoret pemuda Inggris ketika derby melawan Manchester City 15 Desember lalu. Setelah itu, Amorim sama sekali belum memainkan Rashford di kompetisi manapun. Pesepak bola berusia 27 tahun pun sempat menyatakan dirinya siap menghadapi tantangan baru di luar Old Trafford sejak tak dipakai oleh Ruben Amorim. Marcus Rashford juga mengaku tak bakal kesal jika harus meninggalkan klub masa kecilnya. Semula Marcus Rashford diisukan akan hijrah ke Barcelona. Namun, permasalahan finansial membuat klub raksasa Catalan gagal menyelesaikan kesepakatan. Aston Villa lantas maju memanfaatkan situasi. Kebetulan klub besutan Unai Emery sedang berambisi mendongkrak penampilan di paruh kedua musim demi menembus papan atas klasemen saat akhir kampanye 2024-2025. Apakah ini langkah jenius untuk menghidupkan kembali karirnya atau justru jebakan Batman yang mengancam masa depannya? Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Manchester United yang sejak awal memasukkan Marcus Rashford dalam daftar jual rupanya sempat mengajukan permintaan terakhir menjelang hengkangnya dia di bursa transfer Januari. Laporan The Athletic via Give Me Sport mengungkap setan merah ingin Rashford menerima pemotongan gaji. Maklum, dia sebelumnya masuk dalam jajaran penggawa dengan bayaran termahal di Old Trafford. Akan tetapi, Marcus Rashford memilih mengambil sikap tegas. Dia menyatakan ingin kontraknya dihormati, meski langkah itu sebenarnya turut menjadi faktor yang membuat calon pelamarnya mundur, tak terkecuali Barcelona. Adapun setelah resmi dipinjamkan ke Aston Villa, tanggungan gaji 325.000 per pekan milik Marcus Rashford kini tak sepenuhnya ada di pundak MU. The Villa kabarnya harus membayar 75% dari upahnya. Dengan angka itu masih berpotensi naik sampai 90%, bergantung pada penampilan pesepak bola Inggris. Sementara itu, Rashford dijadwalkan menjalani masa pinjaman dengan The Villa sampai musim panas 2025. Nantinya, klub Unai Emery punya opsi untuk membeli permanen seharga 40 juta pound sterling. Aston Villa menawarkan kesempatan emas untuk kembali bersinar di Liga Primer, membuktikan kualitasnya dan meningkatkan nilai jualnya di bursa transfer. Bermain reguler di level tinggi bisa jadi batu loncatan menuju klub-klub besar Eropa. Sukses di Villa Park bisa membuka pintu kesempatan yang sebelumnya tertutup rapat baginya. Namun, Aston Villa bukanlah klub sembarangan. Tekanan dan ekspektasi di sana tentu lebih rendah daripada di Old Trafford. Lingkungan yang lebih kondusif ini memungkinkan Rashford untuk berkembang tanpa beban berat yang membebani mentalnya. Namun, kegagalan di Villa Park bisa menjadi bumerang. Reputasi dan nilai pasarnya bisa anjlok drastis, membuat karirnya semakin suram. Paul Merson, mantan pemain Arsenal, mengingatkan, satu hal yang sering kita lupakan adalah dia harus menjaga fokus. Mentalitas yang tepat sangat penting. Aston Villa, walau kompetitif di Liga Primer, bukan klub papan atas Eropa seperti Barcelona atau Real Madrid yang mungkin menjadi impian Rashford. Bagi sebagian orang, kepindahan ini terlihat sebagai langkah mundur. Namun, performa gemilang di Aston Villa bisa mengubah segalanya. Pintu menuju Liga Champions dan klub elit Eropa bisa terbuka lebar jika ia mampu menunjukkan performa terbaiknya. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Aston Villa memiliki opsi untuk mempermanenkan kontrak Rashford dengan harga 40 juta pound sterling. Ini menunjukkan kepercayaan Villa pada potensi Rashford. Marcus Rashford dianggap bisa menimbulkan perpecahan di Aston Villa kalau tampil malas-malasan dengan gaji tinggi.
Hal itu adalah pendapat mantan kiper Manchester United. Seperti kita ketahui, Marcus Rashford kerap kali terlihat kedapatan tak serius menekan lawan. Pemain Inggris itu pun sering kali dikecam fans setan merah. Rashford tidak banyak membantu MU selama di lapangan. Tidak hanya itu, kemampuan Rashford dalam menekan lawan juga dipertanyakan. Kamera kerap kali menangkap momen ketika Rashford jogging di saat pemain lawan leluasa mengalirkan bola di depannya. Ben Foster selaku mantan kiper MU mencemaskan soal gaji besar Rashford. Jika striker berusia 27 tahun itu tidak kerja keras, para pemain di Aston Villa lainnya diyakini bakal marah. Saya pikir dia telah kehilangan cinta, rasa lapar, dan kemauan untuk melakukan itu di Manchester United, kata Ben Foster dalam podcast Foscast. Masih akan ada banyak fokus padanya saat bermain untuk Aston Villa, tetapi jika ia dapat mengawali dengan baik dan menunjukkan di lapangan bahwa ia bahagia, serta ia berlari dan memberikan segalanya yang ia punya, itulah yang ingin kami lihat dari Marcus Rashford. Ia mampu melakukannya, dan saya pikir itulah hal yang membuat semua orang frustrasi karena ia memiliki kemampuan itu, tetapi ia memilih untuk tidak melakukannya. Ia tidak akan punya pilihan dengan Unai Emery, karena jika ia tidak mulai melakukannya sejak awal, ia tidak akan bertahan lama. Ini bagus untuk Villa, tetapi juga sedikit berisiko karena gajinya bisa membuat pemain lain gelisah jika Rashford masuk ke dalam skuad dan tidak berusaha keras dalam latihan, tegasnya. Cerita tentang Rashford yang keluar malam terus diulang-ulang di antara para penggemar dan membuat para pendukung semakin marah, yang mengharapkan lebih banyak profesionalisme darinya. Berita media lainnya, seperti dia memarkir Rolls-Royce-nya di garis kuning ganda saat berbelanja perhiasan di Cheshire, menggambarkan seorang pemain yang semakin kehilangan profesionalismenya, terutama pada saat penampilannya dan tim sedang menurun. Dia hanya mencetak 8 gol musim lalu saat United mencatatkan hasil terendah dalam sejarah Liga Primer dan tersingkir dari Liga Champions di babak penyisihan grup. Kedatangan Amorim seharusnya menjadi awal yang baru bagi Rashford, meskipun dia telah menarik berita utama yang negatif bahkan sebelum pelatih itu mendarat di Manchester. Amorim menjelaskan dalam sebuah wawancara dengan Neville bahwa dia mengharapkan standar yang lebih tinggi dan menegaskan kata-katanya dengan tindakannya. Rashford dilaporkan bersikeras bahwa kehidupan sosialnya tidak memengaruhi karirnya, tetapi penampilannya dalam 18 bulan terakhir menunjukkan hal yang sebaliknya. Amorim mencoret Alejandro Garnacho dari skuad pada hari yang sama dan memberitahu kedua pemain tersebut bahwa mereka harus membuktikan bahwa Garnacho salah. Garnacho melakukannya dengan tekun. Sementara itu, Rashford menanggapi dengan memberitahu jurnalis Henry Winter bahwa ia sedang mencari tantangan baru dan siap meninggalkan klub. Keinginannya kini telah terpenuhi dengan pindah ke Villa, tetapi itu jelas bukan seperti yang ia bayangkan saat menandatangani kontrak barunya. Pada musim panas 2023, Rashford telah mencetak 123 gol untuk United dan berada di urutan ke-16 dalam daftar pencetak gol sepanjang masa klub. Ia berada di posisi yang ideal untuk mengejar rekor Rooney sebanyak 253 gol, terutama dalam performa terbaiknya saat itu. Namun, ia hanya mencetak 15 gol sejak saat itu. Rashford mengincar buku sejarah United, tetapi menyia-nyiakan kesempatannya. Dengan segala hormat kepada Villa dan kemunculan mereka sebagai salah satu tim terbaik Liga Primer di bawah asuhan Unai Emery, sejarah, prestis, dan pengikut global mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan United. Rashford juga bergabung dengan Villa dengan banyak hal yang harus dibuktikan, yang berarti ia tidak akan dijamin menjadi starter. Ada kemungkinan kecil bahwa ia menemukan kembali jati dirinya yang dulu di Villa Park, dan kemudian merasa ingin kembali ke United. Tetapi tampaknya hal itu tidak mungkin pada tahap ini. Bukan hanya Rashford yang menurut Keane seharusnya malu dengan keadaan yang menyebabkan kepergiannya. United juga seharusnya merasa malu karena salah satu pemain dengan bayaran tertinggi dan pencetak gol terbanyak 2 tahun lalu kini memperkuat salah satu rival mereka, terutama di saat United sedang haus gol, setelah hanya mencetak 7 gol dalam 8 pertandingan liga terakhir mereka. Mengapa pemain senior dan staf klub tidak bisa berbuat lebih banyak untuk menjaga Rashford tetap di jalan yang benar dan mencegahnya menyia-nyiakan karirnya? Kini giliran Rashford untuk kembali ke sisi yang benar dari penghalang mentalitas dan mengembalikan karirnya ke jalur yang benar. Tapi,
Jika ia dapat kembali menjadi pemain yang sama seperti pada tahun 2023, akan ada rasa frustrasi yang besar karena ia tidak dapat melakukannya saat berada di United, klub yang mengorbitkan dan membesarkan namanya. Rooney menyimpulkannya ketika ia berkata, "Sungguh menyedihkan. Seorang pemuda lokal dari Manchester melihat bagaimana semuanya berakhir seperti ini."